Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofa Farha Tanzila Ramadhani Rohimat, NIM 2201 02080 dari kelas IF 22B. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah saya buat menggunakan bahasa pemrograman Java. Nama aplikasi yang saya buat yaitu Wipor Love Cafe Apps. Jadi aplikasi ini adalah sebuah sistem manajemen kafe sederhana yang memanfaatkan basis data untuk menyimpan informasi tentang menu-menu yang tersedia, transaksi-transaksi yang dilakukan, serta riwayat transaksi yang telah terjadi. Pada aplikasi ini terdapat fungsi-fungsi utama. Yang pertama ada fungsi manajemen menu. Fungsinya itu untuk menambahkan, menghapus, dan memperbarui menu-menu yang tersedia, termasuk informasi seperti nama menu, kategori, harga, dan status ketersediaan menu. Lalu ada fungsi transaksi penjualan. Di sini itu fungsinya untuk melakukan transaksi penjualan, yaitu memesan menu-menu yang tersedia. Setiap transaksi akan dicatat bersama dengan informasi tentang menu-menu yang dipesan, harga, jumlah, dan total harga. Lalu ada fungsi manajemen riwayat transaksi. Fungsinya itu untuk mencatat riwayat transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, pengguna dapat melihat riwayat transaksi yang terjadi di kafe, termasuk informasi tentang tanggal transaksi, nama pelanggan yang melakukan transaksi, menu-menu yang dipesan, harga, jumlah, dan total harga. Pada aplikasi ini juga terdapat fungsi tambahan. Ada fungsi pencarian riwayat transaksi berdasarkan ID transaksi, nama pelanggan, atau tanggal transaksi. Jadi kita bisa cari riwayat transaksi dengan hanya memasukkan teks, nama menu, atau ID transaksi, atau juga tanggal transaksi. Lalu di sini juga kita bisa mencetak struk transaksi dan juga mencetak laporan, juga mencetak riwayat transaksi. Jadi aplikasi ini tuh sangat memudahkan manajemen sistem di sebuah kafe. Langsung saja saya perlihatkan source code yang sudah saya buat. Ada kelas koneksi.java. Ini itu kelas Java ini tuh bertujuan untuk menangani koneksi ke database MySQL dalam aplikasi Java. Nah, di sini itu ada package declaration. Dimulai dengan deklarasi package WPL Cafe Apps. Jadi package ini itu untuk menunjukkan tempat kelas koneksi berada. Nah, kelas koneksi ini berada di WPL Cafe Apps. Lalu di sini tuh ada import. Kode ini tuh mengimport beberapa kelas yang diperlukan dari package java.sql dan javax.swing. Ini termasuk kelas-kelas untuk koneksi database, pengelolaan statement SQL, lalu manipulasi hasil query dan menampilkan pesan dialog. Nah, setelah itu di sini ada deklarasi kelas koneksi. Deklarasi kelas koneksi ini adalah kelas yang berfungsi untuk mengelola koneksi ke database. Nah, lalu di sini ada atribut kelas. Di sini ada URL, user, dan password. Atribut-atribut ini tuh digunakan untuk menyimpan informasi yang diperlukan untuk melakukan koneksi ke database. URL ini menyimpan URL database. Nih, ini URL-nya tuh jadi BC, MySQL localhost WPL Cafe. Jadi, nama database-nya tuh WPL Cafe. Untuk membuat kelas koneksi ini, kita harus mengaktifkan XMPP. Nah, ini kan udah aktif Apache sama MySQL-nya. Lalu kita bisa lihat database-nya di phpMyAdmin. Nah, nama database-nya kan WPL Cafe. WPL Cafe. Nah, di WPL Cafe ini tuh terdapat 4 tabel. Ada tabel daftar menu, keranjang, transaksi, dan users. Nah, terus setelah itu di sini ada atribut con. Atribut con ini itu objek dari connection yang digunakan untuk mewakili koneksi ke database. Terus di sini ada stat. Stat ini itu
objek dari prepare statement yang digunakan untuk mengeksekusi pernyataan SQL terhadap database. Terus di sini juga ada RS. RS ini objek dari result set yang digunakan untuk menyimpan hasil dari eksekusi query. Terus di sini ada metode connect. Metode connect ini tuh adalah metode yang bertugas untuk membuat koneksi ke database. Di dalamnya ada blok try sama catch. Di sini tuh digunakan untuk menangani kemungkinan exception yang terjadi saat koneksi gagal. Nah, jika koneksi berhasil, maka pesannya koneksi berhasil akan ditampilkan di konsol. Nah, jika gagal, pesan error akan ditampilkan menggunakan dialog. Pakai G-Option Pen. Nah, setelah itu di sini ada getCon. GetCon ini tuh adalah metode getter yang digunakan untuk mengembalikan objek connection yang mewakili koneksi ke database. Metode ini akan digunakan oleh kelas lain untuk mendapatkan akses ke koneksi yang telah dibuat. Nah, selanjutnya kita akan melihat kelas login. Nah, kelas login ini tuh kelas login ini tuh adalah bagian dari aplikasi yang bertujuan untuk membuat form login menggunakan Java Swing dan berinteraksi dengan database menggunakan JDBC atau Java Database Connectivity. Nah, seperti biasa, ini di awal ada import. Kode import ini untuk mengimport beberapa kelas yang diperlukan dari package Java SQL dan java.swing untuk melakukan koneksi database dan memanipulasi elemen GUI swing. Terus di sini ada deklarasi kelas. Deklarasi kelas login ini adalah kelas utama yang mewakili frame login. Di dalamnya ini ada beberapa atribut nih seperti rs, stat, yang digunakan untuk menyimpan statement SQL dan hasil dari eksekusi query. Lalu ada juga K sebagai objek koneksi yang digunakan untuk melakukan koneksi ke database. Nah, di sini itu ada konstruktor login. Ini tuh adalah konstruktor untuk kelas login. Nah, di sini itu metode init komponen itu dipanggil untuk menginisialisasi komponen-komponen GUI yang dibuat menggunakan editor GUI NetBeans. Ini init komponen. Selain itu, di sini juga ada koneksi ke database dengan memanggil metode k.connect dari objek koneksi. Ini K ini adalah objek dari koneksi. Nah, terus di sini ada class user. Kelas ini itu mendefinisikan entitas user dengan beberapa atribut. Ini atributnya tuh ada ID user, username, password, nama user, dan ID level. Nah, terus di sini ada metode run. Ini tuh metode yang memulai eksekusi frame login dengan membuat objek dari kelas login dan mengatur visibilitasnya menjadi true. Lalu di sini ada deklarasi variabel GUI. Di sini ada button login, terus di sini ada gpanel, terus ada label, ini label username. Lalu di sini ada label password, terus ini label WPL tuh buat judul. Terus di sini ada text field password dan text field username. Ini desainnya seperti ini. Ini button login, ini text field username, text field password, ini label username, label password, dan ini label judul, label WPL. Nah, ini itu adalah logika menu validasi login pengguna. Tapi di sini tuh aku belum masukin logika logikanya. Seharusnya ini tuh tiap user ini tuh bakalan dibatasin, ada batasan-batasannya sesuai ID levelnya. Tapi di sini aku belum masukin logikanya. Nah, selanjutnya di sini ada kelas daftar menu. Kelas daftar menu ini tuh bagian dari aplikasi Java juga untuk manajemen daftar menu dalam sebuah cafe. Nah, di sini itu biasa ada package declaration sama import.
Jadi kodenya ini dimulai dengan deklarasi package WPL dan mengimport beberapa kelas yang diperlukan dari package java.sql dan java.swing. Ini tuh termasuk kelas-kelas koneksi database untuk manipulasi GUI swing dan menampilkan pesan dialog. Nah, terus di sini itu ada deklarasi kelas daftar menu. Nah, ini kelas utama yang mewakili frame untuk mengelola daftar menu. Terus di sini ada atribut kelasnya, yaitu ada model. Model ini tuh objek dari default model, digunakan untuk mengatur data dalam tabel. Terus di sini ada stat, objek dari prepare statement, dan ada rs, objek dari result set, digunakan untuk mengeksekusi pernyataan SQL dan menyimpan hasilnya. Dua ini tuh. Terus juga di sini ada k, objek dari koneksi, untuk mengelola koneksi ke database. Terus selanjutnya di sini ada konstruktor daftar menu. Nah, ini tuh konstruktor untuk kelas daftar menu ini. Metodenya itu init component, dipanggil untuk menginisialisasi komponen-komponen GUI yang dibuat menggunakan editor GUI NetBeans. Terus juga di sini ada koneksi ke database, dibuat dengan memanggil k.connect, dan di sini juga ada refresh tabel, yaitu tabel menu yang di-refresh menggunakan metode refresh table. Terus di sini ada nested class daftar menu. Nah, ini tuh kelas yang bertanggung jawab untuk memodelkan data menu. Ini menggambarkan struktur data menu yang terdiri dari ID menu, kategori, nama menu, harga, dan status. Nah, ini yang ini. Nah, terus lalu di sini ada metode refresh table. Metode ini digunakan untuk memperbarui isi tabel menu. Ini membuat objek default tabel model, menambahkan kolom-kolom ke model, mengambil data dari database menggunakan query SQL. Ini menambahkan kolom-kolom, lalu mengambil data, dari database menggunakan query SQL, execute query. Terus di sini menambahkan baris-baris data ke model. Selain itu juga mengatur pilihan dalam combo box kategori. Nih, dalam combo box kategori dan status, serta membersihkan input teks untuk mempersiapkan input data baru. Ini nanti dibersihin, terus input data baru. Lalu setelah metode refresh table, di sini ada listener dan event handle-nya. Di sini tuh ada beberapa event handle untuk berbagai tombol dan komponen GUI. Nah, yang pertama tuh ada button logout, action perform. Di sini itu untuk logout dengan membuat instance baru dari kelas login dan menampilkan frame login. Jadi ketika kita mengklik button logout, kita akan otomatis beralih ke frame login. Lalu di sini ada button input action perform. Ini itu untuk menginput data menu dengan menambahkan data menu baru ke database dan memperbarui tabel. Lalu setelah itu ada tabel menu mouse click. Jadi ini itu ketika diklik pada tabel menu akan menampilkan data menu yang dipilih pada inputan teks. Jadi nanti ketika si kolomnya diklik itu teks-teks yang ada di dalam tabelnya tuh akan berada di text field. Ini nih desainnya ini kayak gini. Nanti begitu kita ngeklik kolom, terus nanti nama menu yang kita klik akan ada di sini, terus harga seperti itu. Lalu ada button update action perform. Di sini itu untuk update data menu dengan memperbarui data menu yang dipilih di database dan memperbarui tabel. Terus di sini ada button delete action perform. Di sini itu untuk menghapus data menu dengan menghapus data menu yang dipilih dari database dan memperbarui tabel. Jadi nanti kalau misalnya kita mau menghapus tuh, kita pilih data yang ada di tabel dengan ngeklik kolomnya, lalu klik button delete, maka akan
otomatis menghapus database-nya. Lalu di sini ada button transaksi. Di sini itu navigasi antara frame transaksi dan riwayat. Jadi ketika kita mengklik button transaksi ini, kita akan otomatis beralih ke halaman transaksi. Sama seperti tadi kita mengklik button login, maka akan button logout, maka akan otomatis beralih ke menu login. Kalau ini ketika mengklik button transaksi, kita akan otomatis beralih ke menu transaksi. Dan ini juga button riwayat. Begitu kita klik button riwayat, kita akan otomatis beralih ke halaman riwayat. Lalu di sini ada kelas transaksi, yaitu untuk manajemen transaksi dalam sebuah kafe. Aplikasi transaksi ini tuh memungkinkan pengguna untuk menambahkan item ke tabel keranjang. Lalu seperti biasa di sini kode dimulai dengan package declaration dan import kelas-kelas yang diperlukan. Terus di sini ada deklarasi kelas transaksi. Ini tuh kelas utama yang mewakili frame untuk mengelola transaksi. Terus di sini atribut kelasnya ada model, objek dari default tabel model. Terus di sini ada stat dan rs. Stat ini objek prepare statement dan rs ini objek dari result set. Sama, hampir-hampir sama kayak login dan juga daftar menu. Terus di sini juga ada k objeknya, koneksi. Terus di sini ada konstruktor transaksi. Ini tuh untuk menginisialisasi komponen-komponen GUI dan memanggil metode k.connect untuk membuat koneksi ke database. Terus juga tabel keranjang dan combo box menu diperbarui dengan memanggil metode refresh table dan refresh combo. Nah, di sini tuh metode refresh table ini mengambil data dari tabel keranjang di database dan menampilkannya di tabel GUI. Lalu memperbarui model tabel dengan data baru dari database. Lalu di sini metode refresh combo ini itu mengambil data dari tabel daftar menu di database dan menambahkannya ke combo box menu di GUI. Ini itu memperbarui pilihan menu yang tersedia untuk dipilih. Jadi di sini itu dibatasin cuman buat menu yang ready aja. Jadi kalau misalnya menu yang sold out nggak akan ditampilin. Terus, nah di sini itu event handle-nya itu yang pertama ada logout action. Logout action sama seperti tadi di daftar menu, di mana ketika kita mengklik button logout ini akan otomatis berpindah ke halaman login. Terus di sini ada button add action. Button add action ini itu penambahan item ke tabel belanja dengan memperbarui tabel keranjang di GUI dan juga menyimpan data ke database. Terus ada button delete. Nah, button delete ini itu untuk menghapus item dari keranjang belanja dengan menghapus item yang dipilih dari tabel keranjang di GUI dan juga dari database. Jadi button delete ini tuh kita tuh pilih transaksi yang mau kita cancel dan ketika kita mengklik button delete ini maka otomatis datanya akan terhapus. Lalu di sini ada button pay action perform. Nah, di sini itu untuk pembayaran dengan memindahkan item dari tabel belanja ke tabel transaksi. Jadi nanti tuh kalau misalnya si button pay ini diklik, data yang ada di tabel keranjang itu bakalan otomatis pindah ke tabel transaksi. Gitu. Terus menghitung total harga juga, menghitung kembalian dan menyimpan data transaksi ke database. Terus setelah diklik itu nanti otomatis data yang di tabel keranjangnya itu bakalan otomatis terhapus. Jadi tabel keranjang itu cuma sementara sifatnya. Terus di sini itu ada button print stroke. Ini aku disable print stroke-nya karena aku belum install plugin e-reports-nya. Sebenarnya kalau misalnya aku udah install plugin-nya, ini tuh bisa berfungsi buat mencetak stroke.
Ini belum diimplementasikan sama aku. Terus di sini ada combo box menu. Nah, combo box menu itu untuk memilih menu dari combo box. Jadi ketika kita memilih menu dari combo box, otomatis text field harganya itu bakalan keisi otomatis. Nih, nanti kita milih menu di combo box, terus nanti harganya itu bakalan otomatis terisi gitu. Terus setelah itu ada teks jumlah. Nah, teks jumlah ini itu jumlah item yang diinputkan dengan menghitung total harga item berdasarkan harga per item dan jumlahnya. Terus di sini button riwayat, di mana ketika diklik akan beralih ke halaman riwayat. Terus juga ini juga button menu juga, nanti jika klik menu maka akan beralih otomatis ke halaman menu. Lalu di sini ada kelas riwayat. Nah, ini itu aplikasi untuk melihat riwayat transaksi dalam sebuah kafe. Aplikasi ini itu memungkinkan kita sebagai pengguna untuk mencari transaksi berdasarkan ID transaksi atau nama pelanggan atau tanggal transaksi. Nah, di sini itu biasa dimulai dengan package declaration dan import kelas-kelas yang diperlukan. Nah, terus di sini itu ada deklarasi kelas riwayat. Nah, ini kelas utama yang mewakili frame untuk melihat riwayat transaksi. Terus di sini atribut kelasnya ada model yang merupakan objek dari default tabel model. Terus ada statement, objek prepare statement. Lalu ada RS, objek dari result set. Terus juga ada K, objek dari koneksi. Sama seperti kelas-kelas yang sebelumnya. Lalu di sini ada konstruktor riwayat. Konstruktor riwayat ini itu menginisialisasi komponen-komponen GUI dan memanggil metode k.connect untuk membuat koneksi ke database. Terus juga selain itu, tabel riwayat ini diperbarui dengan memanggil metode refresh tabel. Terus selanjutnya ada metode refresh tabel. Metode refresh tabel ini mengambil data dari tabel transaksi di database dan menampilkannya di tabel GUI. Ini memperbarui model tabel dengan data baru dari database. Terus event handle-nya ada button logout. Button logout ini masih sama seperti kelas-kelas yang sebelumnya. Lalu di sini button menu dan button transaksi juga masih sama, di mana ketika kita mengklik maka akan beralih ke halaman yang diklik. Lalu setelah itu ada button cari. Nah, button cari ini itu melakukan pencarian transaksi dengan mengambil kata kunci pencarian dari text field. Nah, nanti kita tuh tinggal ketik aja di sini. Ketiknya tuh bisa by ID transaksi, bisa by nama pelanggan, atau bisa tanggal transaksi. Terus melakukan query ke database untuk mencari transaksi berdasarkan kata kunci yang udah dimasukin di text field, dan nanti akan menampilkan hasil pencarian di tabel GUI. Terus ini ada button delete. Nah, button delete ini itu untuk menghapus transaksi dengan menghapus transaksi yang dipilih dari tabel GUI dan juga dari database. Jadi nanti ketika kita mengklik kolom transaksi yang ingin kita hapus, lalu kita mengklik button delete, maka akan otomatis terhapus baik di MySQL-nya ataupun di tabel riwayat transaksinya. Nah, di sini ada metode delete relate row in keranjang dan delete transaksi row. Nah, metode ini tuh digunakan untuk menghapus baris-baris terkait di tabel keranjang dan baris transaksi di tabel transaksi dalam database. Jadi ini tuh membantu memastikan konsistensi data ketika sebuah transaksi dihapus. Nah, langsung aja kita run. Nah, di sini itu ketika kita merun itu
ada tampilan login. Nah, di sini tuh kita tuh bisa memasukkan username dan password yang sesuai di database. Kita ke database user. Nah, di sini tuh ada admin, owner, kasir, dan pelanggan. Nah, di menu login ini tuh seharusnya menggunakan logika untuk memvalidasi login pengguna. Jadi kayak tiap pengguna tuh ada batasan-batasan tertentunya, tapi aku belum mengeksekusi logikanya. Jadi kita pakai data yang admin. Masukkan admin, lalu passwordnya ADM123, lalu button login. Nah, ketika admin memasukkan password dan username, maka akan otomatis ke riwayat transaksi. Nah, di sini nih case 1 ID level case 1 ini bakal masuk ke riwayat. Terus buat yang level 2 nya ini bakalan diriwayat juga. Ini tuh level 2 tuh buat owner bakalan diriwayat juga. Tadinya itu mau pakai logika owner ini tuh nggak bisa ngedit nih di menu riwayat ini, nggak bisa ngedelete, cuman bisa print doang. Tadinya owner mau gitu. Terus di case 3-nya ini itu buat waiter, buat kasir. Buat kasir, maka ketika mengklik button login akan masuk ke halaman transaksi. Dan jika pelanggan mengklik button login, maka akan masuk ke daftar menu. Nah, di sini itu kita ke menu transaksi dulu aja. Ke menu dulu aja. Nah, di menu ini itu kita bisa nambahin daftar menu. Kita contoh makanan. Namanya misalnya mie goreng Jawa. Lalu harganya 20.000. Di sini statusnya misalnya ready. Lalu kita input, maka akan otomatis berada di dalam tabel. Lalu jika kita ingin mengubah kategori entah nama entah harga, kita klik di kolom yang ingin kita ubah. Misalnya makanan. Makanan ini mau kita ubah menjadi sold out. Lalu kita klik update, maka di sini akan berubah statusnya menjadi sold out. Begitupun dengan milkshake, misalnya milkshake kita ubah menjadi ready, lalu harganya kita ubah menjadi 20.000. Lalu date, nah maka di sini menjadi ready dan harganya menjadi 20.000. Lalu jika ingin menghapus, kita pilih juga salah satu kolom daftar menu yang ingin kita hapus, misal goreng Jawa. Lalu kita delete, akan otomatis ke delete. Nah, ini itu nyambung ke terhubung dengan database. Nah, sama kan? Nah, lalu jika sudah menambahkan, mengedit, dan menghapus daftar menu, kita bisa menuju transaksi. Nah, di transaksi ini, kita bisa misalnya ini ID transaksi dan tanggal itu nggak bisa kita isi karena auto increment-nya diaktifkan, dan tanggal ini hanya bisa tanggal hari ini. Maksudnya misalnya kita menginput besok, maka tanggalnya pun tanggal besok gitu. Lalu di sini misal kita isi nama pelanggannya Zalwan, lalu kita pilih kue tiaw seafood 2 porsi. Nah, maka di sini total harga akan otomatis terisi. Lalu setelah sudah semua terisi, kita klik button add. Maka akan muncul di sini menu kue tiaw seafood harga 32.000, jumlah 2, dan total harga 64.000.
Nah, maka akan otomatis terisi di sini 64.000. Lalu jika kita ingin menambahkan lagi menu, kita hanya tinggal mengubah combo box menu dan mengisi text field jumlah. Karena namanya sudah otomatis. Misal kita milkshake strawberry. Nah, lalu kita masukkan. Lalu misal kita pesan lagi cokolava. Tapi kita ingin meng-cancel cokolavanya misalnya. Kita klik kolom pada tabel keranjang ini, menu mana yang kita cancel, lalu klik delete, maka akan otomatis terhapus dan totalnya pun akan berkurang. Nah, jika sudah, lalu totalnya sudah muncul, kita masukkan uang yang diberikan oleh pelanggan. Ini total yang harus dibayarnya itu 104.000, misal kita masukkan 110.000. Lalu klik pay, maka di sini akan muncul kembalian dan di sini data pada tabel keranjang ini akan terhapus otomatis dan akan berada di tabel riwayat. Nih, Zalwan, Kwetiau Seafood. Nah, pada tabel riwayat ini misal kita ingin mencari nama Ziel. Cari. Nah, di sini muncul. Lalu misal kita ingin menghapus salah satunya. Maka otomatis terhapus. Kata saya tadi, saya disable button print ini karena saya belum menginstal plugin untuk e-report. Jadi belum bisa print out riwayat transaksi. Oh, nih, tadi ini pada tabel menu ini yang ready ada cokolava. Nih, yang sold out-nya ada nasi goreng spesial. Maka pada menu transaksi nasi goreng tidak ada karena sold out. Nah, di sini juga print stroke juga saya disable karena saya belum menginstal pluginnya dan belum mengimplementasikannya. Lalu misal kita sudah selesai dan kita klik tombol login, maka hasilnya akan ke halaman login. Nah, jadi konsep OOP yang saya gunakan adalah enkapsulasi, di mana enkapsulasi dalam aplikasi ini adalah penggunaan akses modifier private untuk mengatur akses terhadap atribut-atribut dalam kelas-kelas seperti koneksi, daftar menu, transaksi, dan riwayat. Dengan mendeklarasikan atribut sebagai private, hal ini mengisolasi atribut-atribut tersebut sehingga hanya dapat diakses dan dimodifikasi dari dalam kelas yang bersangkutan. Ini membantu dalam menjaga integritas data dan menghindari modifikasi yang tidak disengaja atau tidak sah dari luar kelas. Dengan demikian, enkapsulasi membantu memperkuat struktur internal kelas dan meningkatkan keamanan dan konsistensi data dalam aplikasi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan bila banyak kesalahan, mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.